Menariknya ini orang yang tidak suka keris kemerdekaan, tapi punya kerisnya Mbah Kamti. Ini kan sesuatu yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam budaya. Izinkan saya Dian Widianarko, kalau di sosial media biasa dikenal dengan Dunia Dian. Ini untuk memandu bincang-bincang kita malam ini. Jadi malam ini nih kita bincang santai ya. Ini bukan debat kayak debat politik di TV. Jadi tugas saya sebagai moderator sebenarnya agak ringan. Nah ini kan kita sedang ada di malam tirakatan. Memperingati besok itu 80 tahun Indonesia Merdeka. Ini sudah 80 tahun, bentuknya angka 8 itu bagus harusnya. Nah ini sebenarnya momentum yang tepat untuk memang meluncing Panji Indonesia, yang merupakan upaya yang menurut saya upaya yang baik ya, di tengah mungkin orang bisa menilai apapun lah tentang budaya kita, tapi ini ada upaya baik yang akan ada nilai-nilai edukasinya, yang sama ini mungkin di keris dan budaya agak segi kurang, dan juga nanti juga akan menampilkan koleksi-koleksi yang masterpiece gitu. Jadi bukan hanya sekedar koleksi keris, tapi juga koleksi masterpiece, ada nanti juga topeng, ada nanti juga batik, wayang, dan lain sebagainya. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat di media sosialnya, ketik aja Panji Indonesia, baik itu di Instagram, di YouTube, di Facebook, di TikTok, itu ada semua. Nanti di situ akan diupdate informasi, edukasi, dan juga koleksi-koleksi masterpiece-nya. Nah, malam ini karena temanya adalah kemerdekaan, maka kalau kita ngomong kemerdekaan dan ngomong budaya atau dalam hal ini keris, kita tidak akan lepas dari yang namanya keris kemerdekaan. Menurut saya keris kemerdekaan ini menarik karena tentang maknanya, dia tidak hanya penanda sebuah tangguh sebuah era, itu era kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, seperti tangguh Majapahit, pasca Majapahit, tapi kemerdekaan punya makna lain, yaitu merdeka atau merdeka berkreasi. Nah ini menurut saya menarik karena dalam budaya, apalagi dalam budaya Jawa, itu kan kita harus nunggak seni. Nunggak seni itu bagus, bahkan orang luar pun seperti Isaac Newton itu selalu mengatakan bahwa saya bisa hebat seperti ini bukan karena saya hebat sendiri, tetapi karena saya berdiri di pundak para raksasa. Maksudnya adalah ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Saya kira dalam budaya juga demikian, tidak ada budayawan, tidak ada seniman, tidak ada pelaku budaya yang hebat sendiri, tetapi pasti meneruskan tradisi-tradisi yang sudah ada. Nah, kebetulan malam ini narasumber-narasumber kita juga mewakili itu gitu. Dari zamannya ada Mas Beni Manto, ini semua udah kenal, senior keris, orator, dan kebetulan sesuai dengan temanya kali ini adalah muridnya Mbah Kamti. Ada juga Mas Agung Pras, seorang kolektor senior, sepuh di Perkesan juga, dan beliau juga mengoleksi keris Mbah Kamti. Lalu ada Ampu Itan, satu-satunya Ampu formal yang perempuan kali ini. Tadi saya tanya belum ada lagi, yang lulus banyak, tapi yang masih istiqomah seperti beliau belum ada gitu. Nah kemudian kenapa pilihannya adalah Mbah Kamti? Karena beliau adalah maestro keris kemerdekaan yang paling tidak itu sudah, kalau di bahasa Islam itu jumhur ya, jadi diakui gitu oleh berbagai kalangan. Mungkin untuk kemerdekaan banyak, tapi yang diakui maestro salah satunya adalah beliau gitu. Dan beliau nanti banyak nih ya, kalau saya melihat juga beliau itu nunggak semi, jadi membuat kreasi kemerdekaan tapi tetap nunggak semi dari style atau karya-karya Luna. Untuk tahu lebih dalam soal Mbah Kamti dan keris kemerdekaan, kita akan tanya ke narasumber. Tapi sebelum ke Mbah Kamti, saya akan tanya dulu soal keris kemerdekaan ini menurut perspektif para narasumber ini. Kan kita tahu dulu Mas Beni, kita dari Mas Beni dulu. Kan kita tahu dulu keris kemerdekaan itu kan sangat dimarginalkan ya, bahkan disebut kamar depan segala macam. Bahkan saking malunya orang dengan keris kemerdekaan dibanding keris lama. Kalian juga untuk mendapatkan piur-piur gitu. Nah, menurut Mas Beni dengan pengalamannya panjang di dunia keris, bagaimana keris kemerdekaan sekarang dibanding dulu, dan pokoknya kita pengen tahu sekarang itu bedanya apa ya? Kan sekarang tampaknya lebih maju Mas. Monggo Mas diceritakan. Sebetulnya saya ucapkan berkali selamat pagi
atau kawan-kawan kalau perhatian bisa semua. Terima kasih ya toh. Gini Mas ya, jadi menurut saya sepanjang ini kenapa keris-keris baru itu dulu selalu dimaksimalkan? Begini, kalau di dunia perkerisan itu memang ada konotasi yang namanya busoko. Jadi busoko itu selalu berkonotasi sesuatu yang tua, yang berumur, yang mempunyai makna, mempunyai arti. Nah, ketika keris-keris baru muncul, keris-keris baru ini waktu itu masih belum ini, Mas. Jadi belum menemukan jati diri istilah. Jadi kebanyakan masih keluar atau dibikin, dibuat itu sesuai seperti dapur-dapur keris-keris lama. Jadi belum pernah ada inovasi keris baru, bentuk baru, originalitas ide yang baru, itu masih belum ada. Akhir-akhir ini mungkin sekitar mulai tahun 90-an ya. Mulai tahun 90-an itu sudah mulai muncul jadi kreator keris baru dengan bentuk-bentuk baru. Akan tetapi kalau di bahasa kerisnya kita mengatakan lepas pakem. Jadi asal buat tidak mengikuti kaidah. Dan mereka ya sebetulnya bisa diterima keinginan untuk tampil sebagai produk baru, produk budaya baru dengan originalitas yang baru. Tapi rupanya itu masih belum bisa diterima oleh masyarakat perkerisan khususnya. Mungkin begitu Mas ya. Ke Mas Agung mungkin. Ke Mas Agung. Ya, Mas. Kalau dilihat dari sudut pandang pecinta seni, ya sebenarnya seringkali kita itu tidak membedakan apakah keris itu keris baru atau keris lama. Yang penting dia bagus dan menyenangkan, keren, ada setrumnya pasti senang. Kalau dari sisi kolektor mungkin kalau kualitasnya itu sesuai dengan harganya pasti ada. Tapi memang menarik ketika kita membandingkan antara keris lama dan keris baru ya. Karena sebenarnya sama pentingnya penciptaan keris baru itu sama pentingnya dengan pelestarian dari keris yang sudah lama yang sudah ada. Namun yang sering kita lupakan atau terlupakan itu dalam proses pembuatan keris baru itu ada tradisi, ada nilai-nilai budaya yang selama ini mungkin tidak diikut sertakan dalam proses pembuatan itu. Nah ini juga yang kemudian secara ekonomis juga nilainya akan berbeda antara keris yang tadi dibilang sekedar membuat keris atau keris yang memang dibuat dengan sungguh-sungguh dengan metode yang pada zaman dulu, dengan metode-metode lama tentu nilainya pun secara ekonomi juga akan berbeda. Kalau saya begitu Mas Rian. Terima kasih Mas Agung. Nah, salah satu yang seperti bilang Mas Agung tadi itu saya setuju. Jadi sebenarnya dalam pelestarian budaya itu yang lama dirawat, yang baru dibuat. Nah, untuk pembuat yang baru ini ada sekolah formalnya ada. Ya mungkin orang keris sudah tahu, tapi mungkin nanti kalau kita akan siarkan ini nanti di Panjenesia kan mungkin banyak yang belum tahu. Nah, kebetulan di sini ada lulusannya sekaligus dosennya dan praktisi juga pembuatan keris-keris kemerdekaan Empu Intan atau Mbak Intan. Silakan Mbak diceritakan bagaimana sekolah bikin keris itu bagaimana, lalu peminatnya sendiri bagaimana, dan tentu saja seperti Mas Agung tadi bilang kan ini juga akan tantangannya dari industrinya atau bagaimana ya untuk mempunyai bertahan juga itu bagaimana Presiden. Silakan dipaparkan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sebenarnya semuanya terima kasih atas waktunya.
Saya Intan, saya berangkat dari dunia pendidikan berkerisan, lulusan pertama dan angkatan pertama di Prodi Paris. Kalau saya melihat tentang dunia berkerisan ini, karena di dunia pendidikan ini ada 3 yang diajarkan. Yang pertama itu di dunia berkerisan ada craft, ada art, dan ada pusaka. Nah, kami ketiganya ini diajarkan secara teori, tapi secara praktiknya kita diajarkan secara craft dan art. Karena untuk bisa masuk secara akademis, untuk nilai-nilai pusaka ini kita hanya sebatas diajarkan. Jadi seperti tadi Pak Agung bilang, katakan bahwa harus itu memiliki tradisi dan ritual untuk membuatnya. Nah, di sana kita hanya diajarkan sebatas sejarahnya, bagaimana kita mempelajari ukuran dan lain sebagainya. Tapi secara praktiknya kita belajar sendiri. Nah, untuk praktiknya sendiri kita diajarkan secara industri istilahnya. Jadi bagaimana pemilihan bahan yang baik, kemudian suhu pembakarannya seperti apa, alat-alatnya digunakan apa saja seperti itu. Kemudian bagaimana kita membuat rancang bangun sebuah keris. Nah, di sini PR terbesar sebagai pengajar adalah ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, bagaimana kita masih memberikan nilai-nilai pakem, nilai-nilai tradisi yang ada di struktur bangun itu. Karena kita melihat di buku-buku dapur itu, kita melihat lewat visualnya. Tapi ketika kita mempraktekkan, kita membuat itu banyak sekali rintangan atau istilahnya harus hati-hati agar nilai-nilai pakem ini masih ada di garis yang baru dibuat. Kemudian saya sendiri dari mulai awal belajar, saya belum tahu apa itu garis waktu itu. Saya memaksa belajar dalam artian saya juga penasaran bagaimana menjadi praktisi keris, belajar apa saja yang ada di keris. Waktu itu tawaran pertama untuk kuliah di sini, saya itu yang paling saya tanyakan itu nanti bekerjanya di mana, gitu. Kebanyakan pertanyaan itu, apalagi saya perempuan, kedua itu. Kemudian waktu itu karena saya lewat jalur guru BK dan beliau hanya mengatakan, oh nanti bisa jadi kayak di museum, jadi kurator, atau kita bekerja di dinas pariwisata, hanya sebatas itu. Ternyata di dunia perkerisan ini pekerjaannya sangat banyak sekali yang bisa digali seperti itu. Nah, ini menjadi menarik ketika saya bisa menceritakan kepada anak generasi sekarang, karena pasti mereka menanyakan apa yang harus dipelajari di keris. Masih ada nilai-nilai yang harus atau yang dijunjung tinggi, nilai budayanya seperti apa dan lain sebagainya. Terlebih ada di sini nggak dikenal keris. Kebanyakan masih takut untuk menggaris dan lain sebagainya. Sebelum nanti kita elaborasi soal kerjasama market dan sebagainya, saya ini ingin bertanya ke Mas Beni. Sebenarnya Mbah Kamdi ini atau Musuh Kamdi bedanya dengan empu Kamardikan yang lain seperti apa? Nah, tapi sebelum itu, Mas Beni tolong menceritakan soal Mbah Kamdi. Yang mungkin pemirsa kita juga ada yang belum mengenal beliau. Silakan Mas Beni. Ini begini. Sepintas perjalanan saya mengenal sosok Mas Kandi. Mas Kandi ini latar belakang pendidikannya teknik, bidang SDM. Jadi penguasaan di bidang teknik, di bidang peralatan dan sebagainya cukup mumpuni. Tapi pertama kali saya kenal Mas Kandi ini masih belum terjun ke dunia kerja. Jadi beliau masih asik di perbatuan, jadi batu.
Di situ saya melihat kejelian beliau dari sebuah batu, kemudian beliau melihat, merancang, kemudian bisa dimunculkan menjadi batu yang bernama. Itu kan memerlukan ya, gimana ya? Skill set. Skill yang luar biasa, Kemudian harus ada penguasaan pengolahan material tadi sekali. Itu sosok Mas Kandi yang saya lihat pertama kali. Kemudian saya berangkat ini, saya dulu juga ini Mas, jadi sinau keris, tapi sinaunya itu sinau watu kan. Jadi ya film-film enggak gitu. Jadi saya tidak pernah berpikir mengenai bahwa oh ini keris itu ternyata ada estetika, ternyata ada rancang bangun, masih itu masih belum jauh. Itu kemudian saya banyak sekali bergaul dengan Mas Kandi, dan Mas Kandi mulai sedikit demi sedikit mengajarkan ke saya, karena beliau tinggal dengan saya tinggal itu relatif dekat. Jadi waktu pertemuan kita itu bisa dikatakan sering intens. Mungkin kalau malam beliau tidak mampir ke rumah ngobrol-ngobrol soal keris, soal itu. Nah, kalau mengenai murid sesungguhnya Mas, sebetulnya saya itu cuma murid ikut-ikutan. Jadi cuma kalau yang murid sesungguhnya itu ada almarhum Mbak Kitsin Pasti Womo, terus ada juga Rawani Kris Tante. Kalau mereka ini betul-betul murid dalam arti kata sebelumnya mereka belajar mengenai bagaimana cara membuat keris, bagaimana estetika, bagaimana cara desain. Karena kalau pelajaran Pak Kandi terhadap kita dulu, bahwa membuat keris itu tidak hanya sekedar lantas kita buat saja, tidak. Tapi beliau selalu menekankan dibuat dulu ini ya sketsa. Jadi sketsa itu kemudian dijadikan pattern baru dijabarkan menjadi keris yang betul. Nah, itu jadi pelajaran beliau itu, kalau menurut saya anggap ini disiplin sekali. Jadi disiplin keilmuan yang luar biasa, yang belum waktu itu masih belum pernah kita kenal di luar. Itu Mas. Apa yang menarik dari kerisnya Mbak Kandi menurut Mas Beni beda dengan keris-keris sempo yang lain atau keris Kamardikan yang lain? Bahkan fenomena menariknya ini orang yang tidak suka keris Kamardikan tapi punya kerisnya Mbak Kandi. Ini kan sesuatu yang menarik ini. Itu Mas Beni. Iya ada Mas ya. Karya-karya beliau itu kenapa orang selalu tertarik? Karena satu, beliau dalam membuat sebilah keris selalu dengan tata urutan yang benar. Bahkan pada saat kita lihat pun beliau sempat mengajarkan ini kalau bikin keris tata urutan yang benar seperti itu. Gitu. Tapi bagi kalangan yang tidak menulis secara langsung, ya, itu melihat karyanya Mas Kandi ini, jadi gimana ya? Dari sudut pandang teknis, penguasaan alat, itu sudah luar biasa ini, sudah luar biasa. Dan saya lihat memang beliau ini dulu berkarya membuat satu keris itu beda, jadi penguasaan alatnya misalkan beliau pakai keringan, cara memegang keringannya lain, misalkan dengan dengan denter atau kikir, itu kikirnya beliau tidak beli dari toko langsung dipakai, tapi dimodifikasi sendiri. Dan dengan catatan dia selalu mengatakan ke saya, ini kalau yang kayak ini saya beginikan, karena barang ini kalau saya pakai ini tidak menyinggung bagian-bagian yang lain yang akan saya rasakan. Di antaranya itu.
kita ke Mas Agung ya, Mas, sebagai kolektor Mas Agung. Ini kan kita tahu bersama ya bahwa sesuatu itu untuk bisa lestari salah satunya syaratnya adalah inovasi. Nah, saya lihat Mbak Hamdi ini juga berinovasi di bidang dapur, tetapi enggak semi, istilahnya tidak babal-babal, tidak, bentuknya masih keris lah gitu kan. Sekarang di kamar dekan ini banyak kontemporer bentuknya udah nggak kayak keris gitu kan. Nah, menurut Mas Agung bagaimana itu Mas? Nah, kayak Mbak Hamdi dan lain sebagainya yang Mas Agung juga punya, Mas, mungkin juga bisa ditunjukkan juga. Saya nggak janjian sebenarnya sama Pak Beni. Tadi saya tanya Pak Beni bawa keris apa? Katanya bawa keris Sepang Gelombang Cinta. Dan saya bawa Sepang yang klasiknya maksudnya. Yang klasiknya nah, kecil. Kalau yang punya Mas Beni sayapnya ini pasti bergelombang seperti daun anturin. Jadi gini Mas ya, saya itu merasa sangat bersyukur juga menjadi bagian atau menjadi orang yang sempat ketemu, sempat kenal dengan Mas Kandi. Meskipun saya nggak se-intent Mas Beni ya. Kalau Mas Beni memanggilnya Mas Kandi, kalau saya Mbak, artinya juga jaraknya lumayan jauh gitu sih. Tapi pada satu kesempatan saya soal ke tempat beliau itu cukup intens untuk melihat saya ditunjukin yang tadi Mas Beni bilang itu sketsa-sketsa yang beliau buat itu ditunjukin. Dan sebagai penikmat seni saya langsung terpikir bahwa bahkan ini membuat sesuatu itu tidak asal, artinya sangat terkonsep. Konsepnya jelas. Makanya kita juga bisa lihat di dalam karya-karyanya pun juga bagus, dalam materialnya juga bagus, dari sudut material juga bagus, dari sudut rasa juga enak, biasanya juga dapat luas. Meskipun beberapa karyanya kan memang lain dari yang sudah ada, itu tetap luas. Dan beliau juga sempat bilang kalau disebut pakem dalam konteks atau pemahaman beliau seperti apa itu juga beliau sampaikan waktu itu. Kalau nggak salah Pak Beni nanti kalau koreksi, beliau itu bilang sepanjang keris yang aneh-aneh itu bisa masuk warangka keris normal itu pakem. Ini menarik ini, pertama kali saya dengar juga ya, mungkin beberapa teman juga. Karena itu ini ya, batasannya ya, ketika membuat keris yang kontemporer itu tadi Mas Agung. Oke. Tapi sebenarnya bukan hanya itunya ya Mas, kalau kita lihat ya memang karena beliau ini membuat sesuatu itu terkonsep, maka kita bisa melihat dari material itu beda, dari garam itu beda, dan kemudian di level berikutnya muncul karakter beliau di setiap karyanya itu. Oh ini, jadi kita bisa mengenali itu ada tangan beliau di karya ini. Oh ini tituan, karena sekarang kita lihat juga saat ini sudah mulai banyak juga teman-teman pembuat keris yang meniru karya beliau. Nah mungkin, dan ada beberapa yang saya sangat surprise sampai menyentuh ke kalau orang Bali bilang itu bertaksu, metaksu gitu ya. Dan ini sangat jarang lah ya kita bisa temui di keris-keris baru, di keris-keris modern sangat jarang. Gitu Mas ya. Terima kasih Mas Agung. Sekarang Pak Ilham nih, sebagai generasi muda, tentu kan mungkin interaksinya dengan Mbak Hamdi tidak seintens misal Mas Beni. Tapi apa yang Mbak Ilham bisa ambil inspirasi dari, pasti kenal Hamdi ya, mungkin juga apakah juga diajarkan di isi misal soal Hamdi dan lain sebagainya. Sayangnya saya belum pernah ketemu Mbak Hamdi. Jadi saya generasinya lumayan jauh. Nah, justru saya melihat karya beliau langsung itu sebagai inspirasi saya waktu S1. Jadi waktu itu saya membuat tombak godong gedang. Oh iya. Nah, itu saya terinspirasi dari gelombang cintanya Hamdi. Jadi saya berpikir bahwa oh ternyata membuat
keris atau senjata tradisional yang lain bisa bentuknya se-ekspresif itu. Nah, kalau di kampus sendiri kita selalu diajarkan komputer dahulu itu ada siapa saja, karya-karya yang sangat terkenal di zamannya itu seperti apa. Namun kan kita kurangnya literasi tentang karya aslinya itu sangat minim sekali. Nah, kebetulan saya juga pernah melihat karyanya Mbak Kambi sendiri, sangat terpukau, auranya juga ada, karakternya dapat sekali, dan keunikan di setiap karya-karya beliau itu terpancar. Nah, dari situlah saya malah ingin mengulik tentang garis-garis istilahnya itu kontemporer, mungkin lebih garis ekspresif, jadi tidak meninggalkan pakem, tapi saya lebih menambah keragaman dari bentuk-bentuk garis. Ya, saya setuju. Karena tadi itu inovasi memang harus ada. Ketika sesuatu ini ingin melewati zamannya. Tetapi sekarang justru keris Mbah Kambi ini banyak yang muterani, tapi sama gitu. Gelombang cinta muncul di mana-mana, 17 muncul di mana-mana. Nah, Mas Benny, apakah Mas Benny bisa menceritakan atau tahu dulu sejarah dibuatnya gelombang cinta dan 17 yang sangat ini ya, sangat terkenal? Fotonya itu ada Pak Jimmy loh, yang foto itu kan dari fotonya Pak Jimmy itu jadi bahan puteran oleh. Jadi sekarang malah kadang-kadang bagi yang muda yang mungkin tidak intens mengetahui karya Mbah Kambi jadi suka terkecoh antara karya aslinya dengan yang aspal. Gitu. Monggo Pak Benny. Sebetulnya kalau di dunia perkerisan kita tidak perlu berkecil hati. Misalkan ada kerisan di putrani, ada kerisan di duplikasi dan sebagainya. Tapi kalau saya secara pribadi, karena saya bergaul dengan Mas Abdul Hafiz lama, saya tahu persis karakter beliau, cara membuatnya bagaimana, mulai dari cara membakar bagaimana, terus kalau misalnya dia keris itu cara lunya bagaimana, itu beda. Jadi beda dengan keris-keris yang diduplikasi, keris-keris yang diduplikasi muncul, jadi istilahnya apa ya, munculnya hasil itu beda, terutama apa? Terutama di pemilihan bahan awal. Kalau di pemilihan bahan awal, terus terang Mas Adi ini cukup jeli, karena beliau sebelum membuat, sebelum menempah, dan saya jelaskan dulu, sebetulnya Pak Andi itu kita tidak bisa membayangkan bahwa Pak Andi memiliki pesalan seperti pesalan pada dunia. Beliau sangat sederhana sekali. Pesalannya itu di depan halaman itu sangat sederhana sekali. Tapi cara atau metode yang dia pakai untuk mengolah bahan serta pemilihan bahannya itu beliau jeli sekali, teliti. Jadi bahan sebelum dia buat tulis dia mungkin pilih beberapa bahan, kemudian dilihat dulu besi yang A hasilnya bagaimana, B hasilnya bagaimana, C hasilnya bagaimana, dan beliau mau buat apa. Kalau dia mau buat keris, misalkan, saya ingin sekali membuat keris mau baik, beliau pasti berpikir, mau baik itu mestinya rata-rata kita ada hijau-hijau, rata-rata besi yang dipilih pasti itu, pasti bahannya itu, pasti bahan yang warna kayak hijau-hijauan. Nah itu dari pemilihan bahannya sebetulnya kalau kita cerita itu sangat mudah sekali. Kalau beliau dapat bahan, kemudian bahan itu dikupas, kemudian dicelup dengan swavel sir istilahnya, swavel sir itu ketahuan warna besi mentahnya itu yang akan menghasilkan warna besi setelah dikupas. Itu pasti menghasilkan itu. Nah, ketepatan yang seperti itu, itu yang kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat pada karya-karya keris-keris duplikasi ya.
proses publikasinya Pak Gandhi. Mungkin saya pikir itu. Oke, Mas. Soal bahan ini saya jadi ingat Pak almarhum Haryono Aryono, seorang yang jadi sangat maestro juga di bidang edukasi keris dan keris. Beliau mengatakan bahwa beliau kagum dengan keris-keris Kamardikan yang secara garap itu sudah mendekati keris lama, tetapi yang belum bahannya. Itu saya upload di TikTok saya itu FYP, jadi ramai gitu kan. Nah, apakah ini juga keunggulan Mbah Kamdi? Karena saya tanting beberapa karya beliau yang otentik itu kok seperti nanting keris lama gitu. Kalau keris Kamardikan biasanya kan mentok gitu ya. Ini kayak keris yang emang benar-benar matang tempa dan lain sebagainya. Nah, juga Mas Benny, ini ada teknis apa yang Mbah Kamdi itu mengerjakan sendiri atau ada panjangnya atau seperti apa? Ini kayaknya juga perlu tahu, terutama yang bagi generasi-generasi yang pengen juga jadi ilmu keris. Iya, pesertanya pengetahuan saya sering kesalahan lapor dari Pak Gandhi, beliau berkali. Pak Gandhi tidak pernah pakai panjang. Mungkin ya rekan-rekan ini ya, jadi rekan-rekan seperti bulan kita ini ada lagi nggak tahu dia tolong. Tapi untuk mengolah bisnis ini, untuk mengembang, untuk melipat itu Pak Gandhi mesti dilakukan sendiri. Jadi dilakukan sendiri oleh beliau. Dan yang saya heran dengan metode misalnya yang amat sederhana itu mampu gitu. Jadi untuk mengolah besi, misalkan dari besi bahan dasar pertama, kemudian beliau menginginkan untuk dilipat menjadi berapa puluh kali. Itu dengan alat yang sederhana itu mampu. Itu mampu. Dan itu yang menghasilkan kalau di bahasa keris kita tantingannya enak, kemudian ulesi mungkin sampai ke sana. Nah, ini ke kolektornya Mas Agung. Mas Agung ini kan punya keris berbagai macam tanggul dan juga punya keris Mbah Kamdi. Menurut Mas Agung ini apa sih yang buat Mas Agung itu tertarik dengan keris Mbah Kamdi ini? Lalu juga nyambung dengan Mas Agung tadi bilang yang selama ini juga ini isu di dunia perkerisan bahwa sekarang tuh banyak tembakannya, bukan hanya jujur memutarani Mbah Kamdi, tapi juga menembak seolah-olah ini karya Mbah Kamdi. Karena kan dengan sekarang lagi naik daun juga, banyak yang nyari gitu. Moga Mas Agung. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan bahwa karya Mbah Kamdi itu bisa dikenali dari bahan. Yang kedua, di level berikutnya itu muncul karakter di setiap karya itu memang khas karakter. Dan yang ketiga ada beberapa yang mentaksub atau bertaksub. Dan sebenarnya di semua kolektor, di semua pecinta seni pasti akan mencari karya-karya yang mentaksub. Seperti kita ketahui bahwa karya Mbah Kamdi itu kan ada yang klasik. Nah, seperti ini ada yang klasik yang benar-benar dapurnya itu biru yang lama, enggak semi yang lama. Ada yang kontemporer. Nah, baik yang klasik maupun yang kontemporer itu tetap karakter beliau itu tetap muncul, tetap ada gitu. Pembedanya dengan ya maaf ya dengan kopiannya, dengan tembakannya, tetap ada itu karakter, tetap berbeda. Nah ini yang membuat kita kemudian ya ini memang luar biasa gitu, memang patut atau layak dikoleksi, patut dihargai, patut diapresiasi. Kadang-kadang saya sendiri merasa agak heran sekaligus kasihan campur aduk gimana gitu Mas ya. Karena saya pikir kenapa nggak teman-teman ini memfokuskan energinya untuk menggali dirinya sendiri untuk menciptakan sesuatu yang kemudian muncul karakternya ya, seperti Mbah Kamdi gitu. Kenapa dia malah mengambil jalan pintas niru bentuknya saja gitu. Cuman kan karakternya nggak keluar, rohnya nggak keluar, taksunya nggak keluar. Itu yang membuat karya Bio ini berbeda. Ini keris yang terakhir yang saya ambil ini dari teman yang mengkoleksi 6 karya Mbah Kamdi dan tidak semuanya asli sebenarnya. Dan ini salah satu yang asli yang saya ambil. Jadi memang kadang-kadang kasihan juga buat para teman tercinta yang memang ingin memiliki karya beliau yang
ternyata dalamnya kopi ya. Saya ke Mbak Intan karena beliau ini yang akan dan teman-teman yang akan melanjutkan untuk membuat keris kamardikan itu. Nah, kalau di ekosistem Mbak Intan itu apakah banyak orang yang cenderung pengen hanya mutrani karya-karya dahulu, membuat yang tadi itu craft atau art dibanding menciptakan sesuatu yang masterpiece? Nah, itu kalau Mbak Intan melihat di dunia pendidikan membuat keris itu sendiri seberapa banyak yang itu tadi gitu. Lalu apakah ada dorongan ke depan untuk menciptakan yang seperti Mas Agung bilang tadi, yang lebih orang yang kreatif, yang inovatif dibanding hanya meneruskan ngeblak gitu aja? Gimana Mbak Intan? Jadi di sini ada dua perspektif. Yang pertama itu kita bukan diwajibkan, tapi paling tidak kita tahu bagaimana keris-keris di era-era tertentu ataupun di karya Ampu siapa seperti itu, kita bukan meniru, setidaknya kita tahu bagaimana membentuk sebuah keris itu secara pakem, proporsinya sesuai, kemudian baru kita membuat inovasinya. Jadi kita berangkat dari rancang bangunnya yang paling dulu, kita harus tahu bagaimana ukuran bojol misalnya, tajam bila, lebar dan lain sebagainya. Itu di luar setiap daerah ya. Jadi karena dulu mahasiswa itu kebanyakan dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, jadi kami acuannya adalah keris dari gaya Surakarta. Nah, kemudian barulah ada beberapa mahasiswa yang di luar dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, kami barulah ketika mereka sudah mengetahui bagaimana pakem keris dari daerah mereka aslinya, baru kita berani mengiyakan untuk sketsanya. Jadi sebelum kita bekerja, kita harus membuat sketsa rancang bangunnya terlebih dahulu, baru di ACC, kemudian mereka baru bisa bekerja. Nah, dari desain inilah kita baru bisa tahu nanti keris ini bentuknya seperti apa. Misal contohnya ukurannya, dan itu ukurannya harus 1:1. Nah, kemudian barulah ketika mahasiswa ini sudah studi 4 tahun, harus ada inovasi. Entah itu inovasi mulai dari bentuk, pamor, dan lain sebagainya. Dan kita ada batasan-batasan untuk membentuk sebuah karya. Batasannya adalah kita benar yang dibilang Pak Agung tadi, bahwa sebuah keris itu selagi dia bisa masuk pada waraka itu masih dianggap pakem, seperti itu. Jadi misal kita membuat bilangnya dulu, baru ternyata warakanya tidak bisa masuk dan kita harus custom, nah itu yang jadi pertanyaan, pakemnya di mana, seperti itu. Jadi kita benar-benar harus tahu bagaimana rancang bangun sebuah keris, harus tahu ukurannya, perspektifnya seperti apa. Saya setuju. Kalau di seni lukis, misalkan orang itu diajarkan misal kuliah kan realis dulu, tahu anatomi dulu, budaya segala macam, baru bikin abstrak. Banyak orang juga kan langsung melukis abstrak ya, akhirnya nggak karu-karuan gitu, dibanding misal lukisan apa yang terkenal gitu. Nah, kalau kita mengubah Kamdi ini, salah satu yang menurut saya inovatif di zamannya itu adalah sertifikat ala Kamdi. Jadi dia nulis di tangan, lalu ada cap jempolnya gitu. Nanti Mas Benny saya minta untuk menceritakan soal ini. Itu bermula di mana? Kadang kan di Grenjeng ya, nggak salah itu. Lalu kemudian kan ini muncul banyak sertifikat aspal juga. Selalu kalau itu dipakai sebagai legitimasi, misal kayak Mas Tung tadi bilang, ketika kerisnya meragukan, sertifikat itu kemudian menjadi justifikasi, padahal ternyata aspal juga. Nanti juga ke Mbak Intan, saya akan nanya bagaimana di dunia akademis memandang sertifikat. Mulai dari Mas Benny dulu soal sertifikat Mbak. Iya. Sebenarnya gini Mas ya, sepanjang pengetahuan saya,
Mas Andi itu tidak pernah mengeluarkan sertifikat. Jadi artinya beliau ini seperti suka-suka hati. Jadi seseorang yang kadang-kadang datang pesan keris kepada beliau, kemudian si pemesan ini mengatakan, Mas, saya dulu ini dibuatkan oleh-oleh, sudah dibuatkan oleh-oleh bahwa ini betul-betul karya penjenengan. Mungkin dengan alasan ABCD dan lain sebagainya, untuk susunya biar untuk sampai ke keturunan. Beliau Mas Adi tidak ambil pusing dengan kadang-kadang ya sekenanya Mas. Ada bungkus rokok, diambil bungkus rokok, disopek, ya ditulis di situ. Nah pakai ini aja. Jadi tidak pernah ada yang namanya waktu beliau masih sugeng itu beliau membuat sertifikat yang resmi, kemudian yang kiri saya enggak. Beliau selalu membuatnya seperti itu. Karena tanda tangan saja kadang-kadang beliau itu nggak selesai. Dia lebih mengutamakan, daripada di tanda tangan itu bisa dipalsu. Tapi kalau tabel saya nggak ada yang bisa palsu. Itu hebatnya dia di sana. Itu maksudnya. Jadi kalau misalkan sekarang muncul Mas, ada entah itu aplikasi, entah itu apa ya, ngomong saja. Itu kita tidak jadikan masalah istilahnya. Tapi yang jelas pemahaman terhadap karya, terhadap bendanya itu yang lebih harus diutamakan. Jadi kalau kita melihat betul-betul terus Mas Andi mulai dari proses misalkan kerislo, ya dia buat kerislo karena besar yang beliau itu sangat tinggi. Beliau itu biasanya bikin looknya bukan di besar, bukan di peradat, tapi dia terkemas. Jadi saya itu iseng Pak. Saya punya kenalan karena dulu saya juga suka di motor tua ya. Saya punya langganan tukang las, masih anak muda, SDN. Nah, saya cerita ke beliau, Mas, ini ada anak muda tapi jago nih. Nggak kelas jago, ini jago, untuk nekok plat jago. Gimana? Kalau itu yang dipakai Mas itu gimana? Dari hal-hal seperti itu bisa dicermati Pak. Karya beliau yang itu biasanya di batas lo itu pasti ada besi yang berbeda. Jadi semacam kayak belangkai Jawa, belangkai dua-dua. Itu karena proses pemanasan dan beliau tidak mau begitu jadi seperti itu kemudian di cleansing total, di support total dia nggak bisa. Ya, udah begitu aja, begitu saja lamanya. Karena orang pasti bisa melihat bahwa metode saya membuat seperti itu. Jadi jadi ciri khas. Iya, jadi ciri khas. Nah Mas Beni, ini kan kalau bicara keris kadang-kadang ada bicara cerita-cerita yang seru-seru lah gitu. Saya dengar kalau diceritakan di forum-forum itu katanya Pak Kambing menciptakan peksi di waktu itu di Impeni segala macam itu. Apakah itu benar atau itu hanya cerita-cerita yang beredar saja? Kalau ada beberapa hal beliau, Mas, itu memang betul. Jadi diilhami sesuatu ya. Karena ada putrinya, mohon maaf. Mas Kambing almarhum itu beliau itu kan senang dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Di samping beliau berkarya keris, beliau itu berpersoalan spiritual maju sekali. Nah, itu kadang-kadang beliau itu selalu punya firasat. Kok dulu itu saya diimpiin ini tuh kok ada gajah tapi kok main sepak bola. Kok akan saya bikin kerisnya mantap itu jadi. Nah, terus dia bingung, waduh ini kalau saya bikin keris gajah dengan kaki ini bola, otomatis saya harus bisa gambar. Kalau saya melukis yang natural begitu kurang bisa. Akhirnya cari-cari Mas, dia cari-cari apa gitu, cari ide. Nemunya itu apa Mas? Nemunya itu bungkus benang buat main layang-layang Mas. Ya, sampai saya terbang ya. Itu yang dipakai. Itu gambar itu kemudian dipakai, dipelajari juga. Itu yang dibuat aplikasi ke keris. Gelombang cinta juga begitu. Gelombang cinta itu
waktu itu beliau itu rasa-rasa ini kok suasananya kok ternyata beda, kok betul kok organis ada kendaraan bahan. Ini sebetulnya fenomena apa? Ini fenomena apa? Pasti ada yang mau buat, ya. Kemudian beliau sepakat, dia pengen bikin keris dapur rumah kita. Nah, seperti halnya keris 17 ini waktu itu sebetulnya pernah rasa-rasa mau tengah malam hampir ke rumah, saya ngobrol, kita berdua ngobrol sambil ngopi. Akhirnya dia mengucapkan sesuatu apa ya mas ya, ungkapan yang sifatnya spiritual banget. Ternyata orang hidup itu lembaran bukunya itu hanya ada 7 lembar. Jadi terus nomola sase, sabar, terima, ikhlas, ngalah. Nah, itu nggak menurut gua maupun itu yang disebut sabda tunggal. Apa itu yang disebut sabda tunggal? Wah, saya nggak tahu kan. Saya dulu sekolahnya bukan di universitas spiritual. Beliau itu, wah, kira-kira apa ya? Kok nonton keadaan zamannya itu sekarang sudah begitu. Kemudian dia mencoba untuk bikin sketsa, bikin keris 17. Karena waktu itu memang bertepatan sekali dengan bulan-bulan ini, dengan bulan-bulan awal mungkin gampang. Ini aja, gampangnya keris nanti kita bikin semuanya sudah habis. Ini nggak apa-apa. Tapi intisarinya sebetulnya bukan itu. Intisarinya sebetulnya bukan itu. Jadi maksud filsafatnya sebetulnya. Kemudian waktu peralihan pertama kali Pak SBY naik menjadi presiden, beliau juga itu seperti itu. Oh, saat ini kok di Indonesia itu dunianya begini, oh di sini mau korupsi dan sebagainya. Beliau itu punya gagasan, mas. Beliau bikin tonggak sakral, tapi isi sakralnya itu di setiap bagian itu tikus. Itu tidak tahu, saya jatuh ke siapa itu. Tikus. Simbolnya ini ternyata aku tahun ini tahunnya Presiden SBY itu simbolnya. Jadi cokro mandirikan ini sini tikus. Nah, seperti itu lah. Yang saya banyak sekali gimana ya? Ya sering diajak curhat, diajak ngobrol. Karena intensnya kita itu kalau ketemu biasanya malam. Jadi kalau malam tidak, itu pasti lewat depan rumah saya mampir. Ngobrol sampai jam 1 malam. Ya istilahnya kalau di Jawa ini kalau itu ya ngobrol malam liburan. Ya dari hal-hal yang seperti itu banyak sekali muncul di kreatifnya, originalitinya Mas Kamdi. Aturan Mas Deni. Nah ini saya setuju karena dari Mbak Kamdi ini tidak hanya sekedar membuat keris yang sekedar estetis saja bentuk, tapi juga ada filosofisnya di situ, ada makna. Nah ini kan sekarang juga ini Mas Agung ya sebagai kolektor nanti juga bisa berpendapat dan Mbak Intan sebagai akademisi bahwa sekarang itu banyak anak muda suka keris tapi nggak paham maknanya kadang-kadang. Cuman apik mana, yang paling laku mana, karena yang paling langka mana gitu. Jadi bukan maknanya yang sesuai dengan diri. Kalau dulu kan orang membuat keris harus sesuai dengan yang mau dikasih keris itu. Sekarang bahkan dari bukunya Pak itu kalau nggak salah itu ada namanya keris koreksi. Ya. Jadi ada orang yang dengan karakter yang tertentu ingin dikoreksi, itu kemudian dibuatkan keris dengan karakter tertentu. Ini sebenarnya kalau secara psikologi itu bisa masuk gitu, karena kita sugesti ya.